Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa lagi dalam kabar kesayangan kita, Kabar Petang. Edisi Senin 30 Januari 2023. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya. Tentu saja dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Tudingan bahwa Presiden Joko Widodo membangun dinasti politik kembali mencuat setelah anak bungsunya, Kaisang Pangarep, mengungkapkan keinginannya untuk terjun ke dunia politik. Pengamat politik mengatakan dinasti politik merupakan upaya mengamankan diri setelah seorang petahana tidak menjabat lagi dan pada kondisi tertentu bisa menjadi contoh buruk. Gibran Rakabuming Raka, kakak kandung Kaisang, mengatakan adiknya mengincar jabatan eksekutif. Padahal itu dia ungkap setelah menghadiri sebuah acara groundbreaking di Solo. Apakah Jokowi sedang membangun dinasti politik? Apakah dinasti politik akan menjadi contoh buruk bagi budaya dan ekosistem politik? Apakah dinasti politik strategi pertahanan setelah petahana tidak lagi menjabat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Fakta Bung Erwin Permana. Kita sapa terlebih dahulu Bung Erwin. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung Erwin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nampaknya lagi di luar juga ini ya Bung. Ya, lagi di kampus ini sedang bernasib dengan anak-anak muda di kampus. Oh, Masya Allah. Yang pasti bukan mengajak juga anak mahasiswa untuk terlibat dinasti politik ya, Bu? Oh tidak, justru mencerdaskan mereka dan menolak dinasti politik justru itu. Baik, Bung. Baik, Bung. Pertanyaan pertama, Bung. Masuknya Gibran Rakabuming dan menantu Joko Widodo, Bobi Nasution, ke politik diusung Kaisang, disebut-sebut berminat masuk politik, merupakan bagian dari praktik dinasti politik yang tersembunyi di balik politik elektoral. Apakah indikasi Jokowi sedang membangun dinasti politik, Bung Erwin? Sangat nyata sekali bahwa saudara Joko Widodo itu sedang membangun dinasti politik. Proses itu sudah berjalan sebetulnya. Apa yang terlihat, yang bisa kita baca adalah ketika dia menjadikan menantunya Bobi Nasution itu sebagai wali kota Medan. Kemudian dia menjadikan anaknya Gibran menjadi wali kota Solo. Kemudian dia juga berbesan dengan ketua MK itu Usman itu. Jadi memang senantiasa terlihat dari setiap langkah-langkah Jokowi itu yang mengarah kepada penguasaan terhadap kekuasaan. Jadi pengambil alihan kekuasaan terhadap keluarganya dia sendiri. Apalagi kemudian sekarang ini terlihat bahwa adiknya Gibran, Kaisang, itu juga terlihat nafsunya untuk masuk ke dalam politik. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Jokowi selama ini yang sudah berjalan dan yang akan terjadi ke depan itu kentara sekali. Upaya itu adalah upaya dalam rangka untuk membangun dinasti politik. Kenapa dinasti politik perlu dia bangun? Ya, seperti yang Anda bilang, bahwa Jokowi punya banyak obrol. Jokowi punya banyak hal yang menyakitkan masyarakat, yang menzolimi masyarakat. Saat ini dia sedang berkuasa, ya mungkin orang belum berani untuk mengusik berbagai macam hal karena kekuasaan yang dia pegang. Begitu nanti dia sudah tidak lagi berkuasa, semua borok-borok itu akan terungkap. Ini yang dia khawatirkan gitu. Karena itu dia perlu membentuk orang-orang untuk pagar, untuk menutupi boroknya ini senantiasa tertutup. Tapi bagaimanapun ketika borok itu berusaha untuk ditutup, pasti sekali waktu akan terbuka dengan lebih menyakitkan pastinya gitu. Jadi bagaimanapun yang namanya bangkai itu ditutup pasti akan tercium juga pada akhirnya. Sekiranya demikian, Bung. Nah, apakah dinasti politik ini strategi pertahanan bagi petahana jika tidak lagi menjabat, dan apakah ini akan menjadi contoh buruk bagi budaya dan ekosistem politik, Bung Erwin? Ya, betul. Jadi itu merupakan satu strategi bagi petahana untuk apa? Untuk menutupi borok-boroknya dia. Jadi walaupun jabatan tidak secara de facto ada di tangannya Jokowi, tapi tetap di lingkaran orang-orang yang bisa dia kendalikan, keluarganya, menantunya, anaknya, terus kemudian besannya gitu.
sepupu dan segala macam. Jadi masih di lingkaran orang-orang yang bisa dia kendalikan dan setir. Nah, tentu saja ini akan menjadi satu pelajaran buruk, pelajaran politik yang buruk di tengah-tengah masyarakat kita. Kenapa? Karena bagaimanapun potensi-potensi politisi ya di tengah-tengah masyarakat kita ini kan sebetulnya kan banyak. Kalau misalnya peluang untuk mengurus masyarakat itu didistribusikan secara merata di tengah-tengah masyarakat, sebetulnya akan muncul potensi-potensi baru yang bisa jadi jauh lebih hebat gitu. Ketika itu kemudian dikumpulkan kekuasaan itu di tangan keluarga Jokowi sendiri, itu orang akan melihat dan kemungkinan akan melakukan hal yang sama. Oh, ternyata politik itu seperti itu. Karena politik itu adalah mengumpulkan kekuasaan. Kenapa? Karena dengan kekuasaan itu berbagai macam fasilitas bisa didapatkan. Berbagai macam kemudahan-kemudahan bisa diperoleh. Berbagai macam privilege-privilege sebagai penguasa dia bisa dapatkan dengan lancar. Ya di jalan aja dia bisa jalan dengan lancar karena dikawal oleh rider misalnya. Jadi mendapatkan banyak fasilitas dengan kekuasaan ada di tangannya dia gitu. Mewah sekali kekuasaan diberikan fasilitas yang diberikan oleh negara bagi para penguasa. Pada akhirnya orang lain itu kan juga akan memunculkan nafsu yang sama gitu. Sehingga yang terjadi nanti adalah konflik, ya konflik antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, ya antara satu golongan dengan golongan yang lain. Apa baiknya negara dengan contoh-contoh seperti itu? Justru pendidikan politik yang harus kita berikan itu adalah berkaitan dengan edukasi, berkaitan dengan teladan, bagaimana menghidupkan masyarakat, bagaimana mendistribusikan keadilan, bagaimana menegakkan hukum, bagaimana keteladanan ditampilkan di tengah-tengah masyarakat. Contoh seperti itu yang harus ditampilkan, bukan contoh untuk mengambil semua kekuasaan dibawa untuk keluarga sendiri, bukan itu. Dia justru diberikan teladan kepada masyarakat sehingga masyarakat melihat oh ternyata politik itu dijalankan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Itu contoh yang baik ya, bukan mengambil semua kekuasaan untuk kepentingan keluarga sendiri gitu. Jadi itu merupakan contoh yang buruk. Demikian. Ya. Baik Bung, seperti yang Anda sebutkan tadi Bung, apakah dinasti politik dalam demokrasi adalah keniscayaan? Dan apa saja yang membuat fenomena ini tumbuh subur gitu Bung? Ya, satu keniscayaan di dalam demokrasi itu akan memunculkan yang namanya dinasti politik. Gitu. Kenapa? Karena di dalam demokrasi itu kan serba bebas. Ada satu iklim yang memungkinkan sebetulnya bagi siapa saja untuk masuk ke dalam lingkaran politik. Karena siapa saja akhirnya yang nggak bermutu pun masuk. Karena yang nggak bermutu pun masuk, maka berpeluang juga untuk orang-orang di circle, di lingkaran kekuasaan itu untuk saling menggantikan pada akhirnya. Pada saat yang sama, sehingga orang-orang yang lain yang punya kualitas itu tidak memiliki akses kepada kekuasaan gitu. Jadi absurd sebetulnya. Kenapa? Karena nggak ada saring. Dalam demokrasi itu nggak ada saring siapa yang akan masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Yang penting punya kapasitas, yang penting punya kapital, yang penting punya modal, punya popularitas. Apakah dia punya otak atau tidak, nggak terlalu penting. Apakah dia punya kualitas, kapabilitas kepemimpinan atau tidak. Dalam demokrasi nggak terlalu penting. Yang penting dia punya kapital, yang penting dia punya kemampuan untuk mengumpulkan massa di sekitarnya dia dan dia bisa terpilih gitu. Nah, ketika bapaknya sudah menggenggam kekuasaan, itu kan dengan mudah mewariskan itu kepada anak-anaknya, kepada kepada keluarganya dia gitu. Nah, jadi sangat memungkinkan itu terjadi. Kenapa? Karena karakter dasar demokrasi itu sendiri yang memang tidak memiliki semacam saringan kualitas terhadap siapa saja yang akan menjadi aktor-aktor politik yang mengurus negara. Gitu. Yang kedua, pastinya demokrasi itu adalah biaya tinggi. Ya karena demokrasi biaya tinggi, maka pada akhirnya memungkinkan siapa saja yang mampu membiayai biaya politik lah yang bisa tampil dalam panggung-panggung politik. Gitu. Siapa mereka? Mereka yang dekat dengan yang dekat dengan oligarki. Dan ini kan nggak semua orang. Nggak semua orang punya akses kepada kapital. Hanya mereka yang punya akses terhadap kapital saja yang pada akhirnya bisa tampil gitu. Sedangkan berkaitan dengan pengurusan-urusan masyarakat itu urusannya adalah urusan intelektualitas. Urusan apakah dia memiliki kemampuan, keilmuan untuk mengurus urusan masyarakat. Itu yang paling penting. Dalam demokrasi, kalaupun orang itu memiliki otak, tapi tidak memiliki modal, jangan berharap bisa tampil dalam panggung demokrasi. Jadi demokrasi itu sistem yang memberikan akses kepada para pemodal untuk menguasai panggung-panggung politik. Pada akhirnya seperti yang dikatakan oleh Jeffrey Winter,
Sebetulnya dalam demokrasi itu yang bermain adalah oligarki. Lebih tegas dia katakan sesungguhnya demokrasi itu tidak ada. Justru yang ada itu adalah oligarki yang mengatasnamakan demokrasi untuk menguasai regulasi. Regulasi dikuasai untuk memperkaya diri. Demikian, Bung. Baik, Bung. Seperti yang tadi diungkapkan, berarti mendatangkan masalah oligarki gitu, tapi yang penting punya kapital dan populer. Nah, apakah dinasti politik bisa mendatangkan masalah peradaban selain yang tadi disebutkan, Bung? Bagaimana pandangan Islam menyikapi dinasti politik tersebut, Bung? Ya, tentu saja dinasti politik itu tidak baik, ya, tidak baik, dan pastinya akan menimbulkan kerusakan. Kenapa? Karena menutup akses terhadap orang-orang yang memiliki kapasitas untuk mengurus masyarakat gitu. Dalam Islam, yang namanya kekuasaan itu dianggap sebagai satu amanah. Dalam Islam, berat amanah seorang khalifah, seorang pemimpin dalam mengurus masyarakat gitu. Masyarakat yang amanah semua masyarakat. Jadi jabatan itu amanah untuk mengurus masyarakat. Beda dengan demokrasi, di mana jabatan itu adalah fasilitas. Jabatan itu adalah kemewahan. Jabatan itu adalah kemudahan. Dalam Islam enggak. Jabatan itu satu beban yang sangat besar, amanah yang sangat besar. Setiap nyawa manusia itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan setiap nyawa, setiap urusan manusia yang tak terpenuhi urusannya. Banyak urusan manusia, urusan pendidikannya, urusan lapangan pekerjaannya, urusan kehidupannya, rumah tangganya, urusan makannya, urusan minumnya. Yang kalau misalnya satu urusan saya nggak terpenuhi, maka tanggung jawab itu di pundak siapa? Di pundak kepala negara gitu. Jadi pada akhirnya hanya orang-orang yang memiliki kapasitas kemampuan yang luar biasa saja yang memungkinkan untuk memangku jabatan sebagai pemimpin. Di dalam Islam itu namanya juga pemimpin gitu. Ya, pemimpin itu memiliki kemampuan untuk mengurus semua orang, memastikan bukan hanya manusia yang hidup, bahkan hewan pun hidup sejahtera di dalam wilayah yang dipimpinnya. Pohon-pohon tetap hidup lestari, bumi tetap hijau gitu. Dalam demokrasi enggak, justru bumi dieksploitasi. Justru hewan-hewan pada mati itu. Justru sungai-sungai jadi tidak mampu lagi mengeluarkan airnya. Kenapa? Karena hasil eksploitasi. Ya, akibat kekuasaan yang menggigit tadi itu. Jadi, sebetulnya jika kita ingin memperbaiki kondisi real hari ini, tentu satunya memang paradigmanya terlebih dahulu. Dengan paradigma Islam saja, bumi ini bisa diperbaiki dan pada akhirnya akan lahir pemimpin-pemimpin yang memang mengurus urusan masyarakat. Demikian, Bung. Baik, Bung. Jadi dalam Islam tadi jabatan adalah amanah yang sangat besar gitu ya, Bung. Yang mengharuskan memastikan baik itu manusia maupun tumbuhan itu harus dipastikan berjalan sesuai dengan fitrahnya. Kalau demokrasi ya bisa kita lihat ya, Bung. Kacau balau, apalah sumber daya alam semuanya dikeruk habis-habisan. Jazakallah kepada Bung Erwin untuk kesempatannya kali ini. Mudah-mudahan senantiasa Bung Erwin diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Baik pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, demikian program Kabar Petang pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen positif, kemudian share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suharnadi undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.